Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam Pak, salam Pak. Ya, saya bersyukur pagi hari ini boleh melayani. Kemarin sore dihubungi oleh hambanya, Pendeta Surbakti, untuk saya melayani pagi hari ini. Kemarin di WA, kemudian di telepon. Ya. Jadi kalau diminta nggak boleh menolak. Puji nama Tuhan. Ini adalah yang ketiga kalinya saya dipercayakan untuk melayani dalam ibadah The Power of Love. Ya, semoga pagi hari ini saya dapat menyampaikan atau sharing firman Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan di hari-hari yang sulit ini. Bapak Ibu, tidak panjang lebar, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang saya pilih dalam Kolose 4 ayatnya yang kelima. Kolose 4 ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya. Kolose 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema saya pagi hari ini adalah pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 hal yang ingin saya sharingkan pagi hari ini. Yang pertama adalah waktu lampau atau waktu yang sudah berlalu. Yang kedua adalah waktu sekarang atau saat ini atau detik ini. Yang ketiga, waktu yang akan datang. Belum tentu kita jalani. Yang pertama adalah waktu lampau, waktu yang sudah berlalu dan tidak akan pernah kembali dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kalau kita berbicara tentang waktu yang lampau, waktu yang sudah berlalu, tentunya waktu itu sudah kita lewati bersama. Misalnya, hari kemarin sudah kita lewati. Minggu yang lalu sudah kita lewati. Bulan yang lalu sudah kita lewati. Tahun yang lalu sudah kita lewati bersama. Jadi waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita tahu waktu yang sudah berlalu ini ada 2 hal. Yang pertama, hal yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Maupun ada hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita yang ada di dalam lain pagi hari ini, waktu-waktu yang sudah berlalu kita sudah pergunakan untuk Tuhan. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan hari-hari yang sudah berlalu dalam kehidupan saya dan saudara. Karena saya percaya Tuhan mengasihi saya dan saudara. Karena pagi hari ini
bukti bahwa Tuhan menyertai kehidupan saya dan saudara, kehidupan Bapak Ibu. Kita masih bisa bertemu lewat ibadah Zoom di pagi hari ini yang begitu indah. Tapi ketika masa lampau kita jauh daripada Tuhan, ini yang menjadi introspeksi dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita renungkan agar supaya kita bisa belajar dari masa lampau yang telah kita lakukan yang barangkali belum menyenangkan hati Tuhan atau belum pernah menyenangkan hati Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau supaya waktu yang lampau itu yang tidak akan pernah kembali lagi menjadi suatu pengalaman dalam hidup saya dan saudara, dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, untuk kita pergunakan waktu-waktu ke depan yang lebih baik. Ketika kita hidup di luar Tuhan, ya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 3 berkata, ya, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Yang dimaksud terlarang ini yang dilarang oleh Tuhan. Ya. Tapi puji nama Tuhan, saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saya pagi hari ini telah melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan semasa kehidupan kita yang sudah kita lewati. Yang kedua, waktu sekarang atau saat ini atau detik ini. Di dalam Ibrani 3 ayat 15 berkata, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Waktu yang sekarang ini atau detik ini adalah waktu yang sangat penting bagi saya dan saudara. Ya, waktu yang penting bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Dalam satu detik, ya, dalam satu detik yang sudah kita lewati, maka itu sudah dikategorikan sebagai waktu yang lampau. Ketika kita join tadi jam 5, itu masih berbicara saat ini. Dan sekarang ini sudah jam 5 lewat 18 menit, maka 18 menit yang berlalu itu sudah kategori waktu yang berlalu dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa saat ini saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada di dalam Tuhan. Karena kita tidak tahu ke depan, ya, setelah detik ini apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya firman Tuhan ngajak kita saat ini, waktu yang baik untuk Tuhan. Saat ini, detik ini adalah waktunya Tuhan. Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi setelah satu detik dari sekarang. Karena kita tidak pernah mengetahui waktunya Tuhan. Waktu Tuhan tidak bisa kita ketahui. Waktunya Tuhan tidak ada orang yang bisa memprediksikan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Baik buruk itu semua adalah waktu Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak buat saya dan saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saat ini waktunya Tuhan. Saat ini adalah waktunya Tuhan. Ketika kita tidak ada dalam hadiratnya Tuhan, maka kita akan tidak melihat bagaimana
Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Ibrani 3:15 tadi berkata, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, janganlah kita mengeraskan hati. Tadi sebelum kita mulai ada pujian-pujian yang sharingkan oleh hambanya. Itu menguatkan kita pagi hari. Kita bangun mendengarkan pujian. Pujian itu adalah representasi suaranya Tuhan. Karena kita memuji Tuhan. Pujian itu membawa kita lebih dalam kehadiratnya Tuhan. Bapak Ibu, dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Mazmur Daud, menghitunglah hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maka waktu kita dengan Tuhan saat ini, tidak lagi kita berbicara waktu lampau. Sekarang kita berbicara saat ini. Saat ini adalah waktunya Tuhan. Yang ketiga, waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang belum pernah atau belum tentu bisa kita jalani, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Kita tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini setelah kita dalam ibadah kita pagi hari ini, kita belum tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup saya dan saudara. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah kita selesai beribadah di pagi hari ini. Karena itu sudah masuk waktu yang akan datang. Tidak ada orang bisa memprediksi waktu yang akan datang. Karena waktu Tuhanlah yang terbaik. Waktu yang akan datang penuh dengan misteri. Kita belum tahu ya. Hari ini, sepanjang hari ini, kalau kita yang di Indonesia, kita belum tahu perjalanan kita hari ini. Tapi satu hal, kita meyakini bahwa dimanapun kita pergi berada, Tuhan menyertai hidup saya dan saudara. Tuhan menyertai perjalanan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Waktu yang akan datang hanya atas kehendak Tuhan saja dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Ya, kita hanya memohon kepada Tuhan supaya hari ini itu sudah masuk yang akan datang. Yang akan kita jalani sepanjang hari ini. Kita percaya kalau kita tadi dalam hidup kita sudah ada Tuhan, ya, maka waktu yang akan belum tentu kita jalani hari ini, itu pasti Tuhan memberkati. Waktu yang akan datang yang penuh dengan misteri ini pasti Tuhan akan memberkati. Waktu yang akan datang hanya atas kehendak Tuhan saja dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan untuk nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Ibrani 3 ayat 13 berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan. Hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, sekali lagi, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, yang jauh daripada Tuhan, supaya mereka jangan kita biarkan. Kita harus memastikan hari ini mereka juga ada dalam hadirat Tuhan. Tahun 2023, ya, sebentar lagi akan kita tinggalkan. Tinggal 29 hari. Ya, 11 bulan, 2 hari Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Itu sudah masuk
kategori waktu lampau. Waktu saat ini yang sedang kita jalani sekarang ini, detik ini, menit ini, jam ini, hari ini. Inilah hari yang, waktu yang kita jalani sekarang. Waktu yang akan datang yang kita akan jalani di sisa tahun yang 2023 ini, yang tinggal 29 hari lagi. Kita akan meninggalkan tahun 2023 dan tahun 2023 ini tidak akan pernah kembali lagi. Dan hari-hari ke depan ini tentunya banyak orang yang merayakan, menyambut ya, datangnya Mesias, ya, lahirnya Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus di kota Daud. Nah, Tuhan Yesus sudah lahir untuk saya dan saudara. Dan dia mati untuk saya dan saudara. Dan dia bangkit untuk saya dan saudara. Dan dia naik ke surga, menyediakan tempat buat saya dan saudara. Luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini ada 3 hal yang dapat saya sampaikan. Waktu yang lampau, saat ini, maupun waktu yang akan datang. Kalau kita berbicara waktu lampau tidak akan pernah kembali. Dan sekarang kita berbicara saat ini, waktunya Tuhan. Karena waktu yang akan datang, belum tentu Bapak, Ibu, dan saya bisa kita lewati. Karena waktu yang akan datang itu waktu yang misteri. Hanya Tuhan yang tahu kehidupan saya dan saudara setelah ini. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa saat ini Bapak, Ibu, dan saya ada dalam hadirat Tuhan agar di sepanjang hari ini ketika kita melakukan aktivitas kita di waktu yang kita tidak tahu karena kita harus jalani sepanjang hari. Tapi kalau Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya yakin dan percaya. Apapun persoalan, apapun masalah di depan mata Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan sanggup pecahkan. Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Kita aminkan bahwa Roh Kudus siap menolong saya dan saudara. Yang penting saat ini kita yakin bahwa kita ada dalam hadiratnya Tuhan. Kita ada dalam genggamannya Tuhan. Sehingga kita tidak akan terjatuh. Kita tidak akan terlepas. Kita tidak akan diganggu oleh orang lain. Kuasa kegelapan tidak akan sanggup mengganggu saya dan saudara. Kuasa kegelapan tidak akan mampu mengambil hikmat yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Karena ada Roh Kudus yang tinggal diam dalam hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekianlah firman Tuhan singkat pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan baru buat saya dan Bapak Ibu untuk menjalani hari-hari ke depan. Karena waktu yang lampau tidak akan pernah kembali. Dan kita berbicara waktu saat ini. Saat ini adalah saat waktunya untuk Tuhan. Karena waktu yang akan datang belum tentu kita bisa jalani dalam kehidupan kita selama kita menumpang di dunia ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.